Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mahasiswa asal Malaysia kagum dengan Pancasila Indonesia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah situs web terkenal di Malaysia, Sinar Harian, mengadakan sebuah forum terbuka yang membahas mengenai prinsip rukun negara, yang menjadi dasar bagi negara Malaysia. Namun, yang menarik dari diskusi ini adalah salah seorang pembicara di acara tersebut, merupakan seorang mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia, dan ia sedikit banyak menyinggung dan membandingkan antara penerapan 5 rukun negara dengan Pancasila yang menjadi dasar bagi Republik Indonesia. Acara tersebut berlangsung secara live pada tanggal 21 Juli tahun 2020 lalu, di mana sang moderator, Azlan Shahnabis Han, menghadirkan 3 orang pembicara dari tingkatan usia yang berbeda, dengan tema, Rukun Negara Sekadar di Kulit Buku. Ketiga pembicara itu ialah, Profesor Ulum Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, seorang yang sangat dihormati di Malaysia, yang mewakili generasi tua, kemudian Syahrezan Johan, seorang ahli politik yang mewakili generasi menengah, dan Darsini Suresh Kumar, seorang wanita yang mewakili generasi muda. Jadi, mari kita saksikan bersama. 3 speakernya. Saudari Darshini Suresh Kumar yang merupakan seorang pelajar bidang jurusan perubatan di Indonesia yang juga merupakan ahli majlis tertinggi Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia. Selamat datang Darshini. Terima kasih saudara moderator, selamat sejahtera semua. Dari Darshini sebagai saya kira tokoh anak muda yang generasi yang baru, mungkin bagaimana saudari melihat rata-rata generasi yang berada di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya tahu, sebelum kita cerita faham, tahu tentang wujudnya rukun negara ni. Silakan. Memang zaman anak muda, zaman saya sendiri, masa saya berada di sekolah, memang sekarang di jurusan perubatan tahun ketiga, tapi ketika di sekolah rendah, memang rukun negara itu ada di belakang muka surat terakhir, buku aktiviti atau buku tulisan dan sebagainya. Tetapi seperti kata Prof Ulung dan juga saudara Syahrezan, tidak diamati. Kami setakat membaca sahaja. Ada juga yang membuat seperti tidak tahu apa wujudnya rukun negara ni. Kenapa dia ada kat belakang muka surat? Patutnya kosong je lah, kita boleh melukis. Itu pandangan anak muda. Kita tengok kat belakang di mana prinsip rukun negara itu ditulis, akan ada jata negara juga. Dan jata negara tu akan dilukis. Dia letak gambar api. Maksudnya yang sangat jelas adalah anak muda tidak tahu pentingnya prinsip rukun negara ni sebenarnya. Saya juga telah menonton beberapa video di YouTube daripada YouTube creator bernama says.com. Mereka mengeluarkan beberapa video yang sangat informatif dan juga wikawal. Mereka melakukan video social experiment. Kalau kita anak muda ni, kita suka social eksperimen ni, menarik nak tengok pandangan orang ramai kan. Jadi apa yang mereka telah melakukan adalah mereka menerjah orang-orang di sekitar ibu kota di Kuala Lumpur, dan mereka macam mereka pergi pada seorang kepercayaan kepada Tuhan, suruh diorang sambung balik prinsip rukun negara tu. Ramai yang macam terkejut, benda ni. Jadi sepatutnya kalau kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kita dengar je prinsip rukun negara tu, kita patutnya dah harus mensempurnakan 5 prinsip rukun negara. It should be in our fingertips. That's first. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang sekadar melafazkan je prinsip rukun negara ni, tetapi apabila ditanya apa maksud, mereka blank. Maksudnya apa yang kita diajar daripada bangku sekolah lagi adalah kita tidak diajar. Apa yang diajar tidak diajar sebenarnya. Kita sekadar membaca dan tahu wujudnya sesuatu tentang prinsip rukun negara ini, tetapi tidak tahu apa maksudnya langsung. Saya kira pada zaman, kalau saya sekarang berumur 23 tahun,
baru je nak mula masuk ke zaman macam saudara Syarizan, dah 30 lebih. jadi kalau saya dah nak masuk umur 30 tahun ni, saya sepatutnya tahu betapa pentingnya prinsip rukun negara ni, sebab kita rakyat Malaysia harus berlandaskan prinsip rukun negara ni seperti negara jiran-jiran kita. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ni, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Memang rutin seharian mereka itu berlandaskan Pancasila tersebut. Dia bukan sekadar ungkapan sahaja seperti mana di Malaysia sekarang. Dan saya sebagai anak muda, saya mengharapkan kerajaan yang memerintah sekarang ataupun kemudian hari untuk menitik beratkan soal rukun negara ini dan memastikan setiap anak muda diajar untuk mengamati prinsip rukun negara ni, bukan sekadar diletak di belakang buku sekolah. Baik, terima kasih Saudara. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi mahasiswa asal daripada Malaysia yang kuliah yang kuliah ataupun belajar di Indonesia ni dalam jurusan perubatan mengaku kagum gitu, Pancasila, Pancasila Indonesia, pegangan gitu. Yang tadi Pancasilanya itu, jadi beliau merasa kagum gitu kan. Jadi pegangan itu, pegangan kalau di Malaysia kan rukun negara gitu kan. Jadi satu pegangan yang dipegang oleh masyarakat lah gitu. Pegangan inilah yang akan menyatukan gitu menyatukan, dan memang betapa pentingnya gitu anak-anak muda sangat penting untuk menanamkan pegangan itu, rukun negara. Kalau di Malaysia rukun negara, kalau di Indonesia Pancasila gitu. Jadi mahasiswa asal Malaysia ini mengaku kagum gitu Pancasila yang diterapkan oleh Indonesia gitu So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.